Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Sumirat akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, di sini saya akan mewawancarai dua orang narasumber, yaitu yang pertama Ibu Usrotul Hasanah, Kepala SD Negeri 1 Sendang-Sari, dan yang kedua adalah Bapak Ahmad Irfan Barokah, Kepala SD Negeri Simbarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Usrotul? Alhamdulillah sehat Pak Idam. Bagaimana Ya, Pak Idam? Pak Idam sehat? Alhamdulillah juga ini alhamdulillah. Baru aja flu kemarin, tapi mudah-mudahan bisa Oh iya. semangat kembali. Ini terima Ya kasih suaranya masih terdengar, masih terdengar. enggak Bu. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk setidaknya menyemangati kami sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Wonosobo, dan juga izinkan kami untuk bisa belajar lebih dalam lagi, dan juga mohon izin Bu Usrotul sebagai panutan kami dalam belajar mengambil keputusan baik itu dilematika bagi seorang pemimpin. Oke Ibu, izin untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Dalam mengidentifikasi sebuah kasus ataupun dilematika dalam keseharian sebagai kepala sekolah merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Cara mengidentifikasinya ya. Oke, Bu. Sebelum kita mengidentifikasi mungkin kita perlu review dulu ya. Siap. Saya juga ya, karena saya sudah beberapa kali mengalami dilema etika juga, mungkin kita supaya lebih lebih fokus apa itu dilema etika itu. Jadi di sini itu namanya dilema etika itu kita dihadapkan pada situasi di mana terdapat dua pilihan tindakan ya, dua pilihan tindakan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral yang baik dan buruk. Sebenarnya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mendengar kata dilema saja kita sudah langsung dilema gitu ya. Sudah terpikir di situ ada pilihan yang sulit. Ya, di mana di situ tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah gitu ya. Kalau dilema etika itu seperti itu, membuat semacam kebingungan atau kita butuh proses yang cukup untuk memutuskan apa yang harus kita laksanakan gitu ya. Sedangkan bujukan moral itu sebagai bujukan moral itu biasanya datang dari seseorang untuk mempengaruhi agar bertindak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak lain sebenarnya. Bukan biasanya hadirnya itu bukan dari diri kita. Seringkali bujukan moral itu dengan cara contohnya misalnya memanipulasi atau membungkus situasi tertentu dengan banyak dengan adanya dibungkus dengan situasi yang seolah-olah itu tindakan itu betul gitu ya. Lalu bagaimana cara saya tentu kita ya sebagai orang di pendidikan itu beberapa kali pernah, mungkin Pak Idam sendiri juga pernah mengalami dilema etika. Dengan saya sendiri, cara mengidentifikasi jangan sampai ini bias antara dilema etika atau bujukan moral. Tentu kita harus paham dulu apakah di situ terdapat ya, kalau dilema etika itu kan biasanya kita melihat dulu terdapat pertentangan atau antara dua atau lebih, biasanya malah dilema etika tidak hanya dua ya Pak Idam ya. Saya hadapi itu bisa dua atau lebih nilai yang sama-sama penting. Ya, contohnya seperti yang pernah saya kepentingan individu dengan komunitas saya, artinya komunitas itu ya kelompok saya itu ya yang berhubungan dengan orang banyak. Kemudian antara kebenaran dengan kebaikan, ya kan pilihan yang sulit. Di sisi satu sisi itu benar, di sisi lainnya juga baik gitu. Kemudian adanya keadilan, kita harus adil, dan di sisi lain kita juga menghadapi kok kasihan gitu ya. Sisi kasihan
Seperti itu. Jadi memang benar-benar pilihan yang sulit. Kemudian di sini juga ada, biasanya ada kalau di sekolah saya itu ada kebebasan dan penyidikan. Jadi adanya penerapan kebebasan yang penuh atau bertanggung jawab atas tindakan kita seperti itu ya. Dan di sini artinya jadi kita harus melihat dulu di sini ada konflik. Tadi saya sebutkan konflik antar individu, komunitas dan kebebasan. Kemudian Oke. akan butuhkan moral seringkali hanya ada satu nilai yang ditekankan, namun dengan cara yang biasanya ya, yang menyesatkan atau tidak jujur seperti itu. Ada hal-hal yang tidak baik yang tersembunyi yang betul itu di bingkai. Ya, itu cara mengidentifikasi yang pertama. Kemudian dilema ITK itu ya ada pilihan yang sulit ya. Jadi tidak ada pilihan yang jelas benar atau yang salah dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang signifikan. Jadi pilihan A konsekuensinya seperti ini dan signifikan atau hasilnya itu terlihat. Sedangkan bujukan moral itu pilihan yang ditawarkan seolah-olah hanya ada satu pilihan yang benar. Jadi tidak ada alternatif pilihan lain. Jadi sudah makanya dia sudah kalau pilihannya seperti ini itu yang paling benar. Ya. Sedangkan pilihan lain itu biasanya untuk membungkus itu diabaikan atau diremehkan gitu. Biasanya untuk bujukan moral. Kemudian di sini juga ada untuk dilema etika itu tekanan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, dari itu akibat konflik batin, konflik nilai yang ada seperti itu. Sedangkan bujukan moral biasanya itu tekanan datang dari luar, ya bisa berupa ancaman atau iming-iming, biasanya iming-iming atau manipulasi seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk dilema etika setiap pilihan pasti ada konsekuensinya ya, yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Ya misalnya ketika saya mengambil keputusan ini, dampak ke saya nanti seperti apa? Dampak orang lain yang menghadapi konflik atau menghadapi dilema itu seperti apa? Sedangkan bujukan moral, konsekuensi yang dijanjikan itu seringkali terlalu bagus, betul Bu, diiming-imingi hal-hal yang bagus lah gitu ya. Hal yang bagus nanti akan jadi kenyataan. Kalau misalnya Bu, kalau seperti ini nanti kita akan seperti ini gitu ya. Janjiannya itu bagus sekali. Sedangkan konsekuensi dari bujukan moral itu dampaknya itu ya, dampak negatifnya itu lebih sering disembunyikan. Tetapi jika kita berkaca pada hati nurani ya, itu juga bagian dari bagaimana kita mengambil keputusan. Sebenarnya ada hal yang sebenarnya nggak pas gitu. Makanya kalau saya dengan bahasa saya itu lebih mudah membedakan itu ya. Kalau saya tahu ini bujukan moral, ini ada sesuatu yang nggak baik ini, yang nggak baik itu. Kalau bujukan moral sudah lebih mudah diidentifikasi kalau saya yang menilai ya Pak Idam ya. Tapi kalau etika itu memang butuh pemikiran yang benar-benar ya harus hati-hati seperti itu. Jadi sudah kelihatan kalau bujukan moral itu ada sesuatu yang membungkus yang seolah-olah itu keputusan yang nantinya saya dibujuk gitu ya, itu akan saya keluarkan itu berbuah manis atau dengan ini yang bagus. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik yang tersembunyi di situ. Kemudian tujuannya itu ya untuk tujuannya itu untuk mengambil keputusan yang paling benar harapannya gitu ya dan adil meskipun sulit gitu karena kita tahu bahwa di sisi lain ini baik ini juga baik gitu ya sama-sama benar di sini adil di sini misalnya kasihan atau ini saya ada kepentingan individu dan itu tidak melanggar sesuatu melanggar hukum atau melanggar etika di sisi lain tapi saya harus berkonflik dengan komunitas saya, kelompok saya yang lebih. Jadi memang betul-betul kalau saya yang menilai bahwa untuk kita mengidentifikasi
itu sebuah dilema etika atau rujukan moral itu ya butuh butuh pemahaman yang apa ya mendalam gitu. Jadi Oke. ya saya Oke. tidak bertanggung jawab untuk dilema Siap. etika tersebut. Itu masukan dari saya yang pengalaman yang sudah saya alami di sekolah saya seperti itu. Oke. Nah, itu berarti sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua kaitannya dengan bagaimana pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bu Usrotun sampaikan. Tadi juga sudah dijelaskan cara mengidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral serta pengalaman yang telah dilaksanakan di sekolah Ibu. Berarti kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kaitannya Ya. dengan langkah-langkah ataupun prosedur yang dilaksanakan Ibu dalam pengambilan keputusan serta hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan menurut Bu Usrotun itu bagaimana Bu? Jadi langkah atau prosedur yang efektif itu bagaimana Ibu? Yang prosedur yang efektif itu ya. Ya tadi kan sudah pasti harus diidentifikasi dulu masalahnya ya. Harus dianalisis dulu ya. Identifikasi masalah itu tidak masalah saja tapi atau ya kita harus tahu tantangannya apa ketika kita akan memutuskan sesuatu. Jadi harus tahu dulu ya, itu sampai ketemu akar masalahnya. Kemudian perlu juga kita kan mengumpulkan data-data, gitu ya. Tidak hanya mengidentifikasi masalah itu ya terdiri dari menganalisis situasi, oh situasinya itu seperti apa gitu. Kemudian butuh mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Ya, jadi harus juga kalau saya memang tidak berani gerusa-gerusu dalam arti tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian saya biasanya dalam mengidentifikasi masalah itu saya juga melibatkan banyak pihak. Ya baik itu siswa, iya baik itu siswa. Jadi misalnya ada informasi ini, berarti saya tidak hanya menindaklanjuti dari siswa saja laporan siswa seperti ini. Tapi saya juga harus konfirmasi dulu kepada teman-teman guru. Mungkin misalnya permasalahannya dengan orang tua ya, orang tua juga harus kita konfirmasi dulu atau pihak lainnya yang apa ya supaya kita lebih apa ya secara umum secara lebih luas itu perspektif kita itu tidak hanya satu sisi gitu loh. Jadi betul-betul melibatkan berbagai pihak gitu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi sebenarnya apa sih kita harus menentukan tujuan. Ya tujuannya harus jelas. Ketika saya mengambil keputusan tujuannya supaya apa gitu. Jadi menentukan hasil yang ingin dicapai itu penting ya. Itu penting ketika menentukan keputusan itu tujuannya untuk apa sih kalau saya mengambil keputusan ini supaya tujuan yang dicapai itu apa gitu. Kemudian harus memastikan tujuannya harus spesifik. Jadi benar-benar spesifik kemudian terukur gitu. Jadi harus betul-betul ada indikator-indikator yang lebih kecil lagi supaya itu terukur. Kemudian dapat dicapai lah ya. Kalau sudah terukur ya kita harus memperkirakan bahwa itu akan tercapai ya dan relevan. Kemudian kita juga harus memikirkan juga waktu. Ya kita ada kalanya kita memang dituntut untuk apa ya cepat ya untuk cepat memutuskan sesuatu gitu ya karena misalnya besok kita harus apa ya harus memutuskan misalnya apa ya masalah apa ya misalnya murid kita lah yang kena pembulian misalnya seperti itu kita kan tidak boleh menunggu sampai besok lagi karena ini adalah urgent itu ada kalanya seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan tujuan kita identifikasi dulu alternatif solusi kan ada plan A, plan B, solusi A, solusi B itu kita harus menentukan alternatif karena saya yakin dalam setiap masalah itu ada banyak solusi. Cuma kita kan harus yang efektif. Oh ya, kita identifikasi dulu, kemudian kita analisis. Kalau saya membuat solusi A, nanti kita konsekuensinya apa, dampaknya apa, gitu ya. Kalau B nanti dampaknya apa, konsekuensinya apa. Kita harus mempertimbangkan juga konsekuensinya. Jadi betul-betul harus hati-hati. Kemudian kita juga perlu menghitung atau ya risikonya besar atau kecil gitu. Itu perlu dalam langkah-langkahnya seperti itu. Memang
Ya, seperti itu. Sehingga kita ingin akhirnya bisa mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau di KS kita salah satunya kita harus punya kompetensi bagaimana kita apa ya, membuat sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, itu kemudian setelah kita ada alternatif atau solusi yang A, B, C, D, kita harus tentukan gitu yang terbaik yang apa dengan sedikit resiko, waktunya misalnya lebih efektif dan seterusnya gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian di situ kita juga mempertimbangkan adanya nilai-nilai yang relevan lah, adanya keadilan gitu kan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan di sekolah itu ya itu berpihak pada murid tidak seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah dalam setelah kita memilih alternatif, misalnya, oh ya saya mau memilih alternatif A. Nah setelah itu kita merencanakan. Ya kalau di grup kan ada aksi nyata, kita sebelum kita aksi nyata kita harus merencanakan dulu ya. Bagaimana merencanakan implementasinya. Kita harus betul-betul membuat perencanaan yang baik seperti itu karena itu perencanaan yang baik itu bagian dari kesuksesan kita dalam melaksanakan sebuah kita mencapai tujuan seperti itu berawal dari perencanaan. Kemudian kita juga harus apa ya setelah merencanakan itu kita juga punya target-target tertentu. Gitu. Nah, gitu. Atau kita dengan bahasa lainnya itu ya adanya kita harus punya indikator keberhasilan seperti itu. Seperti halnya jenengan ketika untuk membuat asesmen kita harus punya apa semacam indikator oh ya apa ya KKM kalau sekarang namanya apa Pak Idam ya itu KKTP. Nah itu kan kita punya target. Ya, jadi kita harus punya rencana di situ. Kemudian setelah itu kita laksanakan lah ya, laksanakan keputusannya. Kemudian jangan lupa saat kita melaksanakan keputusan itu kita harus juga memantau atau kita monitoring sejauh mana sih keberhasilan dari keputusan kita itu gitu. Jadi tidak setelah diputuskan loss gitulah. Kita sudah saya putus seperti ini tanpa pemantauan itu menurut saya tidak efektif gitu. Jadi kita harus setelah itu kan hasil monitoring kita itu kita evaluasi. Ya, sejauh mana keberhasilan dari keputusan yang kita ambil gitu dievaluasi. Nah, setelah evaluasi ya kita nanti akan rencana tindak lanjut seperti apa dan dari situ kita bisa menilai bahwa oh keputusan saya itu baik atau tidak. Oh lah, tapi memang kita harus berani mengambil risiko. Jadi kita saat kita ada sesuatu yang mungkin ya yang pasti yang dilema ya Mas, ya Pak Idam ya yang dalam itu memang butuh proses yang panjang itu kita tidak boleh kalau kita tidak mau mengambil keputusan tidak akan selesai itu loh. Jadi penggantung gitu seperti itu Pak Idam. Mungkin itu yang pernah saya lakukan. Memang saya tekankan lagi saya tidak tergesa-gesa ketika mengambil keputusan. Banyak hal yang harus saya pikirkan begitu. Tapi saya juga ingin mempertegas bahwa yang disampaikan Bu Usroten kadangkala ataupun ada kalanya kita harus memutuskan hal yang memang urgent harus diputuskan iya ataupun tidak pada saat itu juga berarti jangka waktu yang pendek kaitannya mungkin harus diputuskan tetapi juga ada kalanya kita harus merencanakan gitu ya Bu ya mulai dari Ya, identifikasi betul. kemudian tadi yang telah disampaikan Bu Usroten juga harus melibatkan beberapa rekan katakanlah rekan sejawat atau murid untuk bisa mungkin kalau ada suatu permasalahan dalam agama kita mungkin tabayun dulu ya Bu ya kita mencari informasi yang apa namanya memang perlu kita butuhkan untuk bisa menjadi patokan kita dalam identifikasi masalah. Nah, yang masih mengganjal nih Bu, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan yang paling berarti dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya, tantangannya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kita perlu melibatkan banyak pihak. Nah, berarti berbasis data itu Pak Ibu ya? Iya, harus betul-betul ada pendataan. Meskipun mungkin secara ya, tidak tertulis atau mungkin informasi kan banyak cara ya masuk ke kita. Nah, yang menjadi tantangan
saya ya, pengalaman saya itu selama ini keterbatasan informasi. Misalnya Oh, itu. informasi tidak lengkap gitu. Kadang kan Iya. contoh misalnya ya ada kasus anak gitu. Anak biasanya untuk menutupi kesalahannya dia membela diri, dia tidak mau jujur gitu. Menyampaikan ya, Jadi kan jujur gitu. ya, jadi kan informasinya kadang terbatas. Jadi Sepotong gitu ya, Bu ya. ya, jadi tantangannya satu, keterbatasan informasi. Informasi tidak Siap. lengkap, kemudian informasi tidak akurat dengan kebohongan-kebohongan, kemudian atau bahkan informasi yang terlalu banyak terkadang malah justru membuat kita bingung informasinya. Siap. Ini terlalu banyak juga bingung. Jadi kita memang selain ya keterbatasan informasi menjadi tantangan, juga kalau informasi terlalu banyak juga kita agak sulit juga ya mengambil Siap. keputusan. Kemudian ada tekanan waktu yang tadi saya katakan bahwa Iya. adanya tenggat waktu yang ketat. Ya, misalnya tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya kita Iya. sering dihadapkan pada situasi di mana keputusan itu harus diambil dengan Pada saat itu cepat. juga Ya, itu. apalagi ini berkaitan dengan misalnya keselamatan siswa, keselamatan guru ya. Keselamatan guru, saya pernah mengalami seperti itu ketika ada guru ya mohon maaf ya, itu ada wali murid yang menyerang guru di WA seperti itu. Jadi saya harus mengambil keputusan cepat. Ya, saya tanpa pikir panjang saya langsung memanggil wali murid itu gitu kan. Itu karena nanti kalau tidak saya putuskan segera itu dampaknya tidak baik. Kemudian bisa juga tadi yang saya sampaikan adanya ketidakpastian ya, tekanan waktu dapat membuat kita mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan gitu ya. Itu kan kadang karena ada tekanan waktu gitu. Kadang kita berpikirnya jadi itu cepat gitu ya. Ada kalanya keputusan kita itu tepat, ada kalanya salah ternyata karena apa? Kudu harus cepat diputuskan. Itu kadang yang membuat kita itu ya kalau saya tidak perlu saya sesali gitu ya. Oh ya berarti saya harus belajar dari keputusan saya yang kemarin, ada sesuatu yang salah gitu, tapi tidak perlu disesali ya, gitu. Karena itu ada tekanan waktu gitu ya. Kemudian adanya konflik nilai ya, nilai yang bertentangan maksud saya. Kadang kita harus memilih antara dua nilai yang sama-sama penting itu yang kadang kita menjadi tantangan gitu ya, tantangan yang buat kita betul-betul bingung gitu, seperti itu. Jadi adanya konflik nilai gitu, bertentangan kadang ya ini sama-sama penting, sama-sama baik ya, meskipun kita sebenarnya sudah membuat skala prioritas, tapi ada kalanya kita memang betul-betul dilema seperti itu. Itu tantangan yang ya kadang kita hadapi seperti itu. Kemudian adanya pengaruh ya kita kadang emosional ya, apalagi seorang perempuan itu biasanya itu emosinya kadang ada rasa takut, gitu, ada ketakutan yang berlebihan, kadang yaitu ada kemarahan gitu, ada sesuatu yang membuat kita marah itu makanya kita ada pepatah ya, jangan membuat keputusan saat kita marah itu ya memang ya berdasarkan pengalaman saya memang betul itu saya mengalami juga dan yang ini ya sesali gitu, saya pernah membuat keputusan dalam kondisi yang marah itu tidak baik gitu ya. Dan ada kalanya kita juga merasa takut gagal seperti itu dengan keputusan ya kan, jadinya akhirnya kalau takut gagal akhirnya keputusan tertunda-tunda, itu hambatan. Dan juga tidak kalah penting karena kita ya, karena saya gitu ya, ini melibatkan banyak orang, akhirnya kadang kita terpengaruh dengan pendapat orang. Nah itu makanya kita harus betul-betul menguatkan nilai yang kita miliki gitu. Jadi oke lah kita butuh masukan dari orang, tapi kita harus punya prinsip seperti itu. Memang banyak yang mempengaruhinya gitu Pak Ida. Nah ini seirama juga dengan pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan terakhir ini Bu, dari tantangan-tantangan yang telah disampaikan Bu Usroton ini, mungkin bisa disampaikan satu aja hikmah dari sebagai seorang pemimpin ataupun pembakarsa pembelajaran atau kepala sekolah di sekolah, tentunya itu kan ada hikmah yang dapat diambil dari keputusan-keputusan yang telah disampaikan berkaitan dengan dilematika pengambilan keputusan. Hikmah yang bisa Bu Usroton sampaikan mungkin bagaimana Ibu? Iya, hikmah atau pembelajaran ya yang dapat kita ambil
dengan adanya dilema etika gitu. Karena membutuhkan proses yang panjang gitu ya. Seringkali kan seperti itu kalau dilema etika. Itu kita jadi biasa berpikir kritis. Ya, hanya kita punya kemampuan berpikir kritis. Saya merasakan adanya peningkatan pola pikir atau berpikir kritis. Gitu. Kemudian yang pasti ada karakter lah. Ya, ketika kita menghadapi pengembangan karakter lah, gitu ya. Kita menghadapi dilema etika, membantu kita itu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang kita yakini. Jadi itu benar adil itu. Jadi kita akan mengembangkan karakter kita. Akhirnya dengan keputusan-keputusan yang kita ambil gitu, kita secara tidak langsung itu membentuk karakter kita. Ya, jadi kita berkembang gitu kan. Oh, karakter pemimpin. Oh, karakter ternyata misalnya seorang Bu Sore itu misalnya gitu ya. Oh, dia tegas, dia disiplin itu akan menjadi karakter gitu loh. Jadi ya akan lebih dengan seringnya kita mengambil keputusan itu, orang lain akan menilai kita. Oh, saya karakternya seperti, oh Pak Idam karakternya seperti ini karena apa? Dari keputusan-keputusan yang diambil itu, gitu. Dan harapannya ya karakter yang baik seperti itu. Kemudian kita juga memiliki empati yang lebih kuat, karena dalam menghadapi dilema etika itu kita juga melibatkan banyak orang ya. Nah, kita harus melihat perspektif dari orang lain. Gitu. Kita harus memahami dan mengembangkan rasa empati pada mereka. Gitu. Jadi, punya permasalahan seperti ini, kita harus punya empati. Kita jadi, kalau saya yang menghadapinya itu seperti apa. Jadi kita betul-betul rasa empati kita itu bisa lebih kuat saat kita mengalami dilema etika gitu. Nah, selain itu kita juga yang pasti kemampuan berkomunikasi ya, karena kita melibatkan banyak orang, kita harus berdiskusi, harus dialog dalam pengambilan keputusan. Jadi membantu saya lah khususnya ya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan karena saking seringnya itu kita sudah komunikasi yang efektif yang seperti apa gitu. Nah, dan yang terakhir yang pasti ya kita jadi bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu, karena seringnya adanya dilema etika saya merasakan jadi pengalaman yang kemarin seperti ini, jadi satu bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan efektif tadi itu ya. Kemudian kita berdasarkan pengalaman dari keputusan yang sudah lalu pun kita jadi ini akan lebih baik lah, karena kita belajar dari mungkin kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu. Mungkin itu Pak Idam. Terima kasih sekali Bu atas wawancara kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya untuk bisa belajar kaitannya dengan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, untuk bisa nanti bisa mengambil hikmahnya, juga kaitannya dengan tantangan-tantangan yang telah diceritakan oleh Bu Srotun, terutama juga nanti bersikap pembawaan dari seorang pemimpin itu yang mungkin akan saya lebih pelajari kembali, karena belajar dari pengalaman itu yang akan menjadikan tambah kuatnya dari teori-teori yang saya dan teman-teman itu pelajari di program Guru Penggerak Kabupaten Wonosobo ini. Terima kasih waktunya Bu Srotun untuk wawancara kali ini. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.